Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Resmi Roman Abramovich jual Chelsea. Invasi Rusia ke Ukraina membawa dampak besar kepada segala aspek, termasuknya adalah sepak bola. Segala hal yang berhubungan dengan Rusia ikut dijatuhi sanksi untuk menekan Vladimir Putin. Klub-klub yang menggunakan sponsor dari Rusia juga memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka. Contohnya adalah Schalke yang mengakhiri kerjasama dengan sponsor asal Rusia yakni Gazprom. Dampak serupa juga dirasakan oleh Roman Abramovich, petinggi dari Chelsea. Bahkan kini dia memutuskan untuk menjual klub demi keuntungan semua pihak. Abramovich juga memastikan bahwa seluruh keuntungan hasil dari penjualan klub akan dialokasikan untuk membantu korban perang di Ukraina. Dia tidak pernah mencari keuntungan sebagai pemilik dari Chelsea. Miliarder asal Swiss tertarik untuk membeli Chelsea. Seperti yang diketahui, status kepemilikan Chelsea sedang tidak jelas. Hal tersebut terjadi setelah Roman Abramovich tiba-tiba resmi memutuskan untuk menjual Chelsea. The Blues kemungkinan akan pindah kepemilikan dalam waktu yang dekat ini. Orang kaya asal Swiss bernama Hans-Jörg Wyss berniat membeli klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Wyss mengatakan dia telah diminta untuk bergabung dengan konsorsium 6 atau 7 investor yang ingin membeli klub. Meski demikian, pria berusia 86 tahun tersebut mengatakan bahwa harga yang diminta Chelsea pada saat ini terlalu tinggi. UEFA sumbang 1 juta euro untuk korban perang di Ukraina. Badan sepak bola Eropa yakni UEFA memberi bantuan untuk anak-anak korban perang Rusia versus Ukraina. Uang sebesar 1 juta euro pun telah disiapkan. Perang diketahui berkecamuk di Ukraina saat Rusia datang membawa bala tentaranya. Kebanyakan dari pengungsi adalah wanita dan juga anak-anak. Atas dasar tersebut, UEFA lewat yayasannya memberikan bantuan uang sebesar 1 juta euro atau sekitar hampir 16 miliar rupiah. UEFA juga akan memberikan bantuan sebesar 100.000 euro kepada Asosiasi Sepak Bola Moldova yang telah membantu menabung anak-anak pengungsi dari Ukraina. Everton putus seluruh kontrak dengan sponsor perusahaan dari Rusia. Everton menghentikan semua kontrak sponsor komersial dengan 3 perusahaan asal Rusia, yakni USM Holding, Megaphone, dan juga Yota, akibat invasi Rusia ke Ukraina. USM Holding dan juga Megaphone ada kaitan dengan miliarder asal Rusia yakni Alisher Usmanov yang telah disanksi oleh Uni Eropa gara-gara invasi Rusia ke Ukraina. Operator jejaring mobil yakni Yota adalah bagian dari Megaphone Group. Sebelumnya diketahui Everton telah menyepakati kesepakatan hak sponsor senilai 30 juta pound sterling bersama Usmanov. Aykut Demir tolak aksi solidaritas untuk Ukraina. Belakangan ini aksi dukungan untuk Ukraina atas invasi yang dilakukan oleh Rusia banyak mengalir, tetapi tidak untuk Aykut Demir. Dia justru menolak untuk memakai kaos yang membela Ukraina dan Oka ikut bersolidaritas. Bukan berarti dia mendukung Rusia, tetapi dia punya alasan yang lain. Aykut mempertanyakan aksi-aksi kekerasan lain yang dilakukan di Timur Tengah, tetapi tidak ada aksi solidaritas yang nyata dari berbagai pihak publik. Kesan menutup mata atas kecaman yang terjadi di Timur Tengah ini yang membuat Aykut menolak untuk ikut bersolidaritas. Dia merasa orang-orang baru berisik ketika hal macam ini terjadi di Eropa. Pemain muda Roma dihukum oleh Jose Mourinho. Penyerang muda AS Roma yakni Felix Avenagian ditebak dari tim utama oleh Jose Mourinho untuk sementara waktu sebab ia ketahuan dugem dan pulang larut malam. Pemain berusia 19 tahun tersebut masih tinggal di asrama AS Roma di Trigoria dan diketahui ia baru telat pulang. Hal ini membuat Jose Mourinho merasa kecewa, padahal sang pemain sedang mengalami cedera yang membuatnya harus absen melawan Spezia sehari berselang. Tak tanggung-tanggung Mourinho langsung mendebak Avenagian dari tim utama dan dia akan absen di Serie A Italia setidaknya selama beberapa pekan ke depan. Hukuman ini diyakini agar Avena menjadi lebih disiplin sebab pemain kelahiran Ghana tersebut punya talenta yang luar biasa.
Balotelli menyesal tinggalkan Manchester City. Karir Balotelli bersinar saat berseragam Inter Milan. Ia kemudian hijrah ke Manchester City pada musim panas 2010 setelah merasakan triple winner bersama Jose Mourinho. Balotelli berhasil merasakan gelar Liga Inggris pada musim keduanya saat bermain untuk Manchester City. Itu sekaligus menandai akhir puasa gelar The Citizen selama 44 tahun. Dan Balotelli juga mencetakkan gol penentu di pekan terakhir. Perjalanan Balotelli kemudian mengalami pasang surut setelah meninggalkan Manchester City. Terkait perjalanan karirnya, Balotelli mengaku menyesal sudah meninggalkan Manchester City. Bertahun-tahun melihat City meningkat dan meningkat. Saya bisa seperti Sergio Aguero untuk waktu yang lama, ujar Balotelli. Barcelona masih belum kibarkan bendera putih. Di pentas La Liga Spanyol, Barcelona tercatat tak pernah merasakan kekalahan sejak awal Desember 2021 yang lalu. Barcelona pun kini menduduki peringkat keempat di tabel klasemen sementara. Dengan tabungan satu laga lebih banyak, Barca kini tertinggal 15 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen sementara. Namun salah satu penggawa Barcelona yakni Ferran Torres menegaskan bahwa timnya belum mengibarkan bendera putih. Barcelona berharap bisa terus tampil konsisten hingga akhir musim dan berharap Real Madrid bisa terpeleset. Real Betis favorit juara Copa del Rey. Real Betis langkah lagi melaju ke final Copa del Rey saat menjamu Rayo Vallecano pada leg kedua semifinal Copa del Rey. Real Betis diketahui sudah punya modal kemenangan 2-1 di leg pertama di kota Madrid. Dengan performa apik di musim ini, Real Betis pun menjadi favorit untuk bisa lolos ke partai final. Skuad asuhan dari Manuel Pellegrini itu juga baru saja lolos ke babak 16 besar Liga Eropa usai berhasil mengalahkan Zenit Saint Petersburg. Bukan itu saja, Real Betis berada di peringkat 3 klasemen La Liga Spanyol, unggul dari dua raksasa Barcelona dan juga Atletico Madrid. Karena itu dengan performanya saat ini tidak berlebihan jika Real Betis berada di atas angin dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey. AC Milan diklaim sudah tak butuh tenaga Ibrahimovic. AC Milan bisa bersaing meraih Scudetto meski tak sering diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic yang kini kerap mengalami cedera. Dan legenda AC Milan yakni Alessandro Costa Curta menyoroti hal tersebut. Ia mengatakan AC Milan boleh saja memperpanjang kontraknya di San Siro. Namun Costa Curta meyakini bahwa sebenarnya Rossoneri sudah bisa mandiri tanpa bimbingan Ibrahimovic lagi. Saya pikir AC Milan tidak lagi membutuhkan Ibra, status Costa Curta via Football Italia. Striker gaik tersebut bergabung dengan AC Milan pada Januari 2020 yang lalu. Meski sudah berumur, kehadirannya terbukti mampu membantu meningkatkan performa dari Rossoneri. Liverpool menang, akhirnya klub seriusi piala domestik. Liverpool menundukkan Norwich City dalam duel putaran kelima Piala FA. Kali ini Dres memetik mengunci kemenangan dengan skor akhir 2-1. Bermain di Anfield, Jurgen Klopp kembali melakukan rotasi untuk pertandingan tersebut. Ada beberapa pemain inti yang dicadangkan termasuk Mohamed Salah dan juga Sadio Mane. Meski begitu, pemain pelapis Liverpool sudah lebih dari cukup. Kali ini 2 gol diborong oleh Takumi Minamino di babak pertama, yakni di menit ke-27 dan menit ke-39. Setelah berhasil memenangi Carabao Cup, sepertinya Jurgen Klopp ingin mendapatkan banyak gelar domestik di musim ini. Seperti diketahui di 5 tahun sebelumnya, Klopp tidak pernah serius untuk memenangi piala domestik seperti ini, dan ia hanya fokus kepada Liga Inggris atau juga Liga Champions. Liverpool incar quadruple. Memasuki bulan Maret, skuad dari Jurgen Klopp masih berkutat di 3 kompetisi lainnya, yakni Liga Inggris, Liga Champions, dan juga Piala FA. Wajar jika pendukung setia Reds mulai berangan-angan bakal mengangkat 3 gelar lagi pada musim ini, alias meraih yang tak pernah diraih oleh klub Liga Inggris lainnya, yakni quadruple. Jurgen Klopp mengaku perjalanan Liverpool dalam upaya meraih quadruple bakal spesial. Namun Liverpool bakal menghadapi hadangan berat jika ingin meraih quadruple di musim ini. Jika semua berjalan mulus, maka Liverpool dijadwalkan akan melakoni 22 pertandingan dalam total 87 hari ke depannya. Itu artinya nantinya Liverpool rata-rata memainkan 1 laga di setiap 4 hari.
Romelu Lukaku jadi penentu kemenangan Chelsea. Romelu Lukaku hadir sebagai pahlawan Chelsea dalam laga putaran kelima Piala FA. Lukaku menciptakan gol kemenangan Chelsea 3-2 atas Luton Town dalam pertandingan yang cukup sulit karena sempat tertinggal 2 kali. Diketahui baru 2 menit berjalan, Dries Burke menjebol gawang Chelsea dari situasi sepak pojok. Salonikues kemudian menyamakan kedudukan setelah 27 menit, tetapi tim tuan rumah berhasil mengembalikan keunggulan mereka. Setelahnya Timo Werner menyamakan kedudukan pada menit ke-67 dan gol penentu kemenangan Chelsea tercipta 10 menit setelahnya lewat aksi sang penyerangnya yakni Romelu Lukaku. Mengecewakan, Manchester United disarankan jual Harry Maguire. Harry Maguire bergabung dengan Manchester United di tahun 2019 silam. Pada saat itu ia ditebus dari Leicester City dengan harga yang mencapai 80 juta pounds. Diharapkan jadi pembeda, performa Maguire sejauh ini masih angin-anginan. Ia bahkan lebih sering membuat blunder yang merugikan setan merah. Ex-pemain United yakni Paul Walker menilai tidak ada gunanya bagi Manchester United mempertahankan bek seperti itu. Menurut Parker, Manchester United sudah rugi besar dengan menebus Maguire dari Leicester City. Jadi ia menilai Manchester United lebih baik menutup sejumlah kerugian mereka dengan menjual sang pemain di musim panas nanti. Arsenal resmi lepas bintang asal Prancisnya. Kini Arsenal akan melepas Matteo Guendouzi yang tengah dipinjamkan. Pemain asal Prancis tersebut akan menjadi milik Marseille sepenuhnya musim mendatang. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang presiden Marseille yakni Pablo Longoria. Dalam wawancaranya ia mengungkapkan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut resmi menjadi milik timnya. Guendouzi akan diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun per Juni 2022 mendatang, usai Marseille menyelesaikan pembayarannya kepada Arsenal. Namun belum diketahui berapa kesepakatan transfer antara Marseille dengan Arsenal tersebut. Calon pelatih baru Manchester United bertambah satu lagi. Sejak Solskjaer dipecat, Manchester United selalu dikaitkan dengan beberapa pelatih ternama. Namun ada 2 nama yang paling sering disebutkan belakangan ini. Ia adalah Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Nama seperti Luis Enrique, Brendan Rodgers, bahkan Roberto Mancini pun pernah dikaitkan dengan klub berjuluk The Red Devils tersebut. ESPN kemudian datang dan memunculkan satu nama yang cukup mengejutkan. Nama itu adalah pelatih Real Madrid saat ini, Carlo Ancelotti. ESPN menyebutkan kalau munculnya nama Ancelotti ini disebabkan oleh sang legenda yakni Sir Alex Ferguson. Diketahui bahwa Ferguson yang merekomendasikan Ancelotti kepada Manchester United untuk mengisi pos pelatih mereka. Paul Pogba sepakati perjanjian prakontrak dengan PSG. Sudah menjadi rahasia umum jika masa depan Paul Pogba berada di ambang pintu keluar dari Old Trafford. Berbagai laporan di Inggris meyakini jika Pogba tidak mau memperbarui kontraknya yang akan habis pada musim panas mendatang. Melansir dari Juventus News, Pogba telah melakukan perjanjian prakontrak dengan klub impiannya yakni PSG. Menurut laporan tersebut, dengan keputusan Pogba untuk berseragam Les Parisiens, maka pupuslah harapan Juventus dan Real Madrid yang juga meminatinya. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.